Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai dari faslun fil awqati allati tahrumu fiha sholatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fasal fil awqati, tentang waktu-waktu allati yang tahrumu haram fiha di dalam waktu tersebut as-sholatu melaksanakan sholat. Tuhramu diharamkan as-sholatu sholat allati yang laisa tidak ada laha padanya sababun sabab mutaqaddimun yang mendahuluinya wala muqarinun dan tidak menyertai fi khamsati awqatin pada 5 waktu. Jadi sholat yang tidak ada sebab atau sesuatu yang menyertainya itu tidak boleh atau diharamkan. Dalam hal ini ada 5 waktu. Inda tulu isyamsi, yaitu ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a, hingga matahari meninggi, qadra rumhin, seukuran ujung tombak. Sejak terbitnya matahari sampai matahari tersebut meninggi sekitar 1 ujung tombak. Wa indal istiwa'i, dan ketika waktu istiwa, fi ghairi yaumil jum'ati, pada selain hari Jumat, hatta tazula, hingga tergelincirnya matahari. Jadi yang kedua waktu istiwa. Waktu istiwa itu ketika matahari tepat di tengah-tengah, tepat di atas kita, sampai mataharinya tergelincir. Wa indal isfirori, dan ketika mega kuning, hatta taghruba, sehingga mega tersebut hilang. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu'a, sehingga terbit asyamsu, matahari. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi setelah sholat subuh kita tidak disunahkan atau bahkan diharamkan mengerjakan sholat yang tidak ada sebab yang mendahulinya. Akan tetapi misalnya kita setelah sholat subuh kemudian keluar masjid, lalu kita masuk lagi ke masjid, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jadi yang di sini, catatan di sini adalah ketika tidak ada sabab tertentu. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta tagruba, sehingga terbenamnya matahari. Jadi itu tadi waktu-waktu yang diharamkan sholat ketika tidak ada sebab tertentu. Misalkan pada asar, setelah sholat asar kalau ada orang yang meninggal dunia, maka kita diperbolehkan sholat sholat mayit karena ada sebab dan lain sebagainya. Faslun fasal fi bayani saktatis sholati, tentang penjelasan berhenti sejenak di dalam sholat. Saktatus sholati, berhenti sejenak dalam sholat, sittatun, ada 6, yaitu baina takbiratil ihrami, antara takbiratul ihram, wa du'ail iftitahi, dan doa iftitah.
Jadi setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita disunahkan berhenti sejenak terus baca doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi, dan antara doa iftitah wa ta'awudhi dan ta'awud. Selesai iftitah berhenti baru baca ta'awud. Wa bainal fatihati, dan antara fatihah wa ta'awudhi dan ta'awud. Ta'awud berhenti sebentar terus baca fatihah. Wa baina akhiril fatihati, dan antara akhir surat al-fatihah wa amin dan amin. Wa baina amina, dan antara bacaan amin wasurati, dan bacaan surat, bacaan surat-surat pendek setelah al-fatihah. Wa baina surati, dan antara bacaan surat warruku'i, dan rukuk. Faslun fasal fil arkani, tentang rukun-rukun, allati yang talzamu harus, fiha pada rukun tersebut, at-tumakninatu tumakninah, rukun-rukun yang diharuskan kita bertumakninah. Al-arkanu, rukun-rukun, allati yang yalzamu harus, fiha di dalam rukun-rukun tersebut, at-tumakninatu tumakninah, arba'atun ada empat rukun di mana kita diharuskan tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak sekiranya kita membaca lafaz subhanallah. Ar-ruku'u, yaitu ruku', wal i'tidalu, dan i'tidal, was sujudu, dan sujud, wal julusu, dan duduk, bainas sajdataini, di antara dua sujud. At-tumakninatu, tumakninah, yang dimaksud dengan tumakninah, ia adalah sukunun, berdiam, ba'da harokatin, setelah bergerak, bihaitsu yastaqirru, sekiranya menetap, kullu udwin, setiap anggota badan, mahallahu, pada tempatnya, biqadri subhanallahi, dengan seukuran bacaan subhanallah. Jadi setelah kita bergerak terus anggota tubuh telah kembali pada tempatnya, setelah itu kita berhenti sekiranya bacaan subhanallah, maka sudah dinamakan tumakninah. Makanya dalam beberapa sholat tarawih kadang-kadang ada jamaah yang sholatnya cepat, tetapi yang harus kita perhatikan jangan sampai secepat apapun sholat kita, jangan sampai tidak tumakninah, apalagi di bagian 4 rukun ini. Faslun fasal asbabu sujudi sahwi, sebab-sebab dianjurkan sujud sahwi. Asbabu sujudi sahwi, sebab-sebab dianjurkan sujud sahwi, arba'atun ada 4. Al-awwalu, pertama, tarku ba'dhin, meninggalkan sebagian, min ab'awis sholati, dari sunnah ab'ad sholat, dari sunnah ab'ad di dalam sholat, au ba'dil ba'dhi, atau bagian dari bagian sunnah ab'ad, meninggalkan sebagian sunnah ab'ad atau sebagian dari bagian sunnah ab'ad tersebut. Asani, kedua, fi'luma, mengerjakan sesuatu, yubtilu,
yang membatalkan amduhu ketika disengaja, mengerjakan sesuatu yang ketika dikerjakan dengan sengaja maka sholatnya menjadi batal. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan sahwuhu ketika lupanya. Idza fa'alahu, jika mengerjakannya nasian karena lupa. Mengerjakan sesuatu yang ketika disengaja bisa membatalkan sholat, tetapi ketika lupa mengerjakannya maka tidak batal. Nah, itu juga disunahkan sujud sahwi. Asalisu, ketiga, nakluruknin, memindahkan rukun qauliyin yang bersifat qauli atau ucapan fi ghairi mahallihi, pada selain tempatnya. Kita lupa memindahkan rukun qauli karena kita mungkin sholatnya kurang konsentrasi, sehingga kita misalnya ketika bacaan Fatihah malah kita lupa membaca bacaan sujud. Nah, itu kita disunahkan, dianjurkan baca sujud sahwi. Ar-rabi'u, keempat, iqa'u ruknin fi'liyin, mengerjakan rukun yang bersifat perbuatan, ma'ahtimali ziyadati, serta ada dugaan lebih. Misalnya kita sholat seharusnya 3 rakaat, ternyata 4 rakaat, nah kita lupa, maka dalam hal ini kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Faslun, fasal fi ab'awis sholati, tentang sunnah ab'ad sholat. Jadi disebutkan ketika kita meninggalkan sebagian sunnah ab'ad maka kita dianjurkan sujud sahwi. Terus apa saja yang termasuk dalam sunnah ab'ad ini? Ab'adus sholati, sunnah ab'ad sholat, sab'atun, ada 7. At-tasyahudul awalu, yaitu tasyahud awal atau tahiyat awal. Tahiyat awal termasuk sunnah ab'ad. Kalau kita lupa, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Meskipun ketika tidak sujud sahwi, sholatnya sudah sah. Wa qu'udu, dan duduknya tasyahud awal. Ya, kita duduknya kita tinggalkan, maka kita disunahkan sujud sahwi tadi. Wassolatu, dan sholawat ala nabi, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fihi, di dalam tasyahud, meninggalkan membaca sholawat pada tasyahud awal. Wassolatu, dan sholawat alal ali, kepada keluarga Nabi, fit tasyahudil akhiri, saat tasyahud akhir. Termasuk sunnah ab'ad. Wal kunutu, dan membaca kunut. Wa qiyamu, dan berdiri saat kunut. Wassalatu, dan berselawat, wassalamu, dan bersalam ala nabi, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ali, dan keluarga Nabi, wasobi, dan para sahabat Nabi, fihi, di dalam kunut. Lupa tidak membaca salawat salam kepada Nabi dan wa ali wasohbi ketika kita kunut, itu juga termasuk sunnah ab'ad. Faslun, fasal fi mubtilatis sholati, tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tabtulu, batal, as-sholatu, sholat, bi arba'a asyrota, dengan 14 khoslatan sifat. Ada 14 sifat yang membatalkan sholat. Bil hadasi, sebab hadas. Wa biwuqu'in najasati, dan sebab kejatuhan benda najis. In lam tulqa, jika tidak dibuang,
halan segera, min ghairi hamlin tanpa membawanya. Misalkan kita terkena kotoran kering, kesatuan kotoran misalnya cicak, ketika kita tidak langsung kita buang, maka kita sholatnya batal karena kita terkena najis. Itu ketika kotoran cicak tersebut kering. Kalau basah kan nanti terkena tubuh atau terkena baju kita, ya, membasahi, maka ya berarti tidak bisa dibuang, maka disitu batal. Wangkisyafil aurati, dan terbukanya aurat, in lam tustar, jika tidak ditutup, halan seketika. Misalkan karena adanya angin, sarung kita terbuka, tersingkap sehingga sampai kelihatan paha kita. Nah, ketika tidak langsung kita tutup kembali, maka batal sholat kita. Namun jika kita langsung tutup kembali, menjadi tidak batal. Wanutki, dan berbicara, biharfaini, dengan dua huruf, au harfin, atau satu huruf, mufhamin, yang memberi pengertian, yang bisa memahamkan, amdan, dengan sengaja. Ada orang datang, tiba-tiba kita hai, nah, itu kan batal sholatnya ketika disengaja. Wabil mufattiri, dan dengan melakukan hal yang membatalkan puasa, amdan, dengan sengaja. Apa yang membatalkan puasa? Ya makan, minum. Mungkin ketika kita sholat ada sisa-sisa makanan di gigi kita, lalu kita telan, maka saat itu sholat kita batal kalau disengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Wal akli, dan makan, al katsiri, banyak, nasian, dengan lupa. Makan banyak meskipun lupa itu ketika sholat batal. Meskipun ketika puasa kita makan banyak tapi lupa, itu tidak batal. Tapi khusus sholat, ketika kita makan banyak meskipun dengan lupa, itu tetap membatalkan sholat, meskipun tidak membatalkan puasa karena lupa tadi. Wasalasi harokatin, dan 3 gerakan, mutawaliyatin, yang berturut-turut, walau sahwan, meskipun lupa. Misalnya kita setelah takbir Allahu Akbar, nah, tangan kita gerak 3 kali berturut-turut, meskipun kita tidak sengaja atau lupa, saat tersebut sholat kita menjadi batal. Wal wasbati, dan loncat, al fahisyati, yang mencolok. Kita lompat yang mencolok, itu membatalkan sholat. Wadurbati, dan pukulan, al mufritoti, yang keras. Kita mukul dengan cara yang keras, mungkin di tangan kita digigit nyamuk. Nah, ketika kita memukul secara keras, maka batal sholatnya. Wa ziyadati ruknin, dan menambah rukun, fi'liyin, fi'li, amdan, dengan sengaja. Menambah rukun fi'li dengan sengaja. Wa taqaddumi, dan mendahulukan, ala imamihi, atas imamnya, bi ruknaini, dengan 2 rukun fi'liyaini, rukun fi'li. Mendahului imam 2 rukun fi'li itu juga membatalkan sholat. Wa takhallufi, dan tertinggal, bihima 2 rukun, bi ghairi udhrin, dengan tanpa udhur. Imam sudah sujud, kita masih belum rukuk, berarti kita tertinggal 2 rukun fi'li. Itu ketika tidak ada udhur ya batal.
Wa niyati qad is-sholati, dan niat membatalkan sholat. Jika kita di hati kita ada niat untuk membatalkan sholat, otomatis sholatnya batal. Misalkan kita niat, nanti kalau hujan maka sholatnya saya batalkan. Nah, niat seperti itu sudah otomatis batal sholatnya. Beda dengan puasa. Puasa kalau hanya sekedar niat ingin membatalkan belum batal, tapi kalau sholat sudah batal meskipun hanya niat saja. Wa ta'liqi qat'iha, dan menggantungkan membatalkan sholat bisyai'in, dengan sesuatu. Wa taraddudi, dan ragu-ragu fi qat'iha, di dalam memutus sholat. Ragu-ragu, saya batalkan atau tidak, batalkan tidak. Nah, saat terjadi seperti itu, keraguan seperti itu, otomatis sholat kita batal. Baik teman-teman, mungkin kita cukupkan pertemuan kita saat ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Faslun fima talzamu fihi niyatul imamah. Fasal tentang kapan diwajibkan niat menjadi imam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.